Shalom adik-adik. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Puji Tuhan, luar biasa ya. Semua adik-adik dengan kesehatan sama Tuhan, diberikan kepandaian sama Tuhan, sehingga pada pagi hari ini kita semua bisa bangun dengan badan yang sehat, dengan sukacita yang luar biasa daripada Tuhan, untuk kita bisa datang memuji dan menyembah nama Tuhan. Sekarang kita akan memulai ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Kita akan angkat satu pujian mengatakan dari terbit matahari. Dari terbit matahari sampai pada maksudnya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada maksudnya, biarlah nama Tuhan dipuji. Katakan puji. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada maksudnya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji nama Tuhan. Dari matahari terbit sampai matahari terbenam, sebagai anak Tuhan kita sepatutnya selalu memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Semuanya lipat tangannya, tunduk kepalanya, dan tutup matanya. Agar saya pimpin dalam doa, adik-adik tirukan. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. selamat pagi. Selamat pagi. Kami mengucap syukur Kami mengucap syukur untuk setiap berkat anugerah untuk setiap berkat anugerah yang Tuhan berikan yang Tuhan berikan pagi hari ini. pagi hari ini. Tuhan, sebentar lagi Sebentar lagi kami akan kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu. memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Engkau pimpin Engkau pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan kuat kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. 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 Amin. Amin. Sekali lagi kakak siapa? Shalom. Shalom. Semuanya ada sukacita hari ini. Amin. Semuanya yakin bahwa hari ini adalah hari yang Tuhan izinkan bagi kita semuanya. Amin. Kakak undang untuk semuanya ada semua yang ada di rumah untuk bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita angkat pujian yang mengatakan hari ini hari yang dijadikan Tuhan. 1, 2, 3. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Katakan hari ini. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Di dalam siapa? Di dalam Tuhan bersuka. Di dalam Tuhan Bersuka. bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka. Bersuka cita.
hari ini. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, oh bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Berikan yang bagi nama Tuhan. Silakan duduk kembali. Kita sudah memuji memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya kita rindu untuk memberikan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Bisa dipersiapkan untuk persembahannya bagi adik-adik semuanya. Sambil kita mempersembahkan persembahan kita angkat pujian dengan sepenuh hati kita katakan sungai sukacita mengalir dalam setiap kehidupan kita. 1, 2, 3. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pada kesempatan yang indah ini ya Bapa, kami rindu untuk memberikan setiap persembahan kami ini ya Bapa. Kiranya Engkau terima, Engkau sucikan, Engkau kuduskan persembahan ini ya Bapa, sehingga menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu ya Bapa. Engkau memberkati setiap orang tua kami ya Bapa, memberkati dalam setiap kesehatannya, dalam setiap pelayanan dan juga pekerjaan ya Bapa. Kami akan melanjutkan ibadah kami, kiranya Engkau memberkati setiap rangkaian ibadah kami sampai pada akhirnya nanti ya Bapa. Kami menyerahkan persembahan ini dalam tangan kuat kuasa-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita akan telah memberikan yang terbaik bagi nama Tuhan. Kita akan tiba saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Apeli. Namun sebelumnya kita akan angkat pujian yang mengatakan baca kitab suci doa tiap hari. 1, 2, 3. Baca kitab suci doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci doa tiap hari kalau mau tumbuh. Sekali lagi. Baca kitab suci doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab
tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci. Doa tiap hari kalau mau tumbuh. Selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Apeni. Selamat pagi anak-anak yang terkasih dalam Tuhan. Kita akan siapkan hati kita. Kita mau belajar firman Tuhan. Mari semuanya kita sama-sama lipat tangan, tutup mata, kita menundukkan kepala kita, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pagi yang indah Tuhan berikan dalam hidup kami. Kami rindu pagi hari ini Tuhan mengajarkan kepada kami menjadi anak-anak yang setia di dalam Engkau. Berkati kami semua Tuhan, agar kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan firman Tuhan pagi hari ini hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Salam ya semuanya. Ibu akan lepas masker ya, nggak apa-apa. Anak-anak di rumah tetap taati, tetap pakai masker ya. Hari ini harusnya kita ketemu di gereja, kita tatap muka, kita bertemu satu sama lain, tetapi karena ada PPDB hari ini kita tidak bisa. Ya, kita tidak bisa ketemu dan kita beribadah tetap di sukacita di rumah, kita tetap bisa beribadah. Hari ini kita mau belajar bersama-sama tentang menjadi pribadi yang setia di dalam Tuhan. Dan hari ini kita mau belajar bersama-sama dari satu nabi, yaitu Nabi Elia. Nah, sekarang sebenarnya kalau ada anak-anak semua hari ini Bu mau mengajak kita bermain, tapi karena tidak ada, Ibu cerita saja, cerita. Seumpama kalau di rumah ada papahnya, ada mamanya, ada kakak, ada adik. Nah, ada berapa? 4 orang ya. Kalau 4 orang, kira-kira kalau kita mau bermain tarik tambang, tahu ya? Tarik tambang pakai tali, satunya sebelah kanan, satunya sebelah kiri. Karena biasanya papa yang kuat, papa di sebelah kanan, papa sendirian. Yang sebelah kiri ada mama, ada kakak, ada adik. Kira-kira menang yang mana ya? 3 lawan 1. Kira-kira menang yang mana? Ayo. Yang 3. Pasti menang yang 3. 3 kekuatannya lebih besar. Tapi adik-adik bisa menjadi kebalikannya. Yang 1 ini bisa mengalahkan 3 orang, 4 orang, 5 orang, 6 orang, 7 orang, 10 orang sampai 450 orang hanya dikalahkan oleh 1 orang. Jadi kita mau belajar bersama-sama tentang Nabi Elia. Ayo semuanya dibuka Alkitabnya, dibuka dulu yang bawa Alkitab. Kalau tidak bawa Alkitab, yang punya HP dibuka HP-nya. Ayo dibuka HP-nya ya. Dibuka di 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 20 sampai dengan 24. Ya. Sudah ketemu semua? 1 Raja-Raja 18 ayat 20 sampai 24. Ya. Yang sudah ketemu katakan amin. 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 Ayo kita membaca bersama-sama. Kita baca dulu judulnya. 1, 2, 3. Elia di Gunung Karmel. Ahab mengirim orang ke seluruh Israel dan mengumpulkan nabi-nabi itu ke Gunung Karmel. Lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata,
Berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutlah Dia, dan kalau Baal, ikutlah dia. Tetapi rakyat itu tidak menjawabnya sepatah kata pun. Lalu Elia berkata kepada rakyat itu, hanya aku seorang diri yang tinggal sebagai nabi Tuhan. Padahal nabi-nabi Baal itu ada 450 orang banyaknya. Namun baiklah diberikan kepada kami 2 ekor lembu jantan. Biarlah mereka memilih seekor lembu, memotong-motongnya, menaruhnya di atas kayu api, tetapi mereka tidak boleh menaruh api. Aku pun akan mengolah lembu yang seekor lagi, meletakkannya di atas kayu api, dan juga tidak akan menaruh api. Kemudian biarlah kamu manggil nama Allahmu, dan aku pun akan mengambil nama Tuhan. Maka Allah yang menjawab dengan api, dialah Allah. Seluruh rakyat menyahut, katanya, baiklah demikian. Anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, bangsa Israel pada waktu itu di bawah kepemimpinan Raja Ahab dan istrinya Isabel, mereka tidak lagi setia di dalam Tuhan. Karena apa? Karena mereka lebih memilih setia kepada Allah. Allah yang bagi mereka itu disebut sebagai Baal. Nah, karena mereka tidak berlaku setia di dalam Tuhan, mereka meninggalkan Tuhan, mereka lebih suka, lebih setia menyembah kepada Baal, maka Tuhan Allah memberikan kepada mereka apa? Selama 3,5 tahun mereka mengalami masa kekeringan. Masa kekeringan itu berarti apa? Tidak ada hujan, air itu menjadi sulit. Kalau air sulit, apa yang terjadi? Tanaman-tanaman tidak subur, tidak menghasilkan hasilnya, ternak-ternak mati. Akhirnya apa? Rakyat merasakan penderitaan. Rakyat merasakan bahwa semua yang terjadi ini mereka menyalahkan siapa? Menyalahkan Tuhan. Mereka tidak mengintrospeksi diri bahwa apa yang terjadi itu sebenarnya apa? Karena mereka lebih setia kepada Baal. Dan Tuhan memberikan hukuman selama 3,5 tahun, tidak memberikan hujan, tetapi memberikan masa kekeringan dan kemarau kepada bangsa Israel. Nah, pada waktu itu Elia diutus Tuhan untuk hadir di tengah-tengah bangsa Israel. Untuk apa? Untuk menyadarkan bangsa Israel dan Raja Ahab agar apa? Kembali kepada Tuhan yang benar. Nah, dalam hal ini adik-adik, bangsa Israel mereka berkata bahwa apa yang terjadi, kekeringan yang terjadi, kesusahan yang terjadi, kemarau panjang ini adalah karena Tuhan. Tetapi Nabi Elia mengatakan bukan karena Tuhan, tetapi memang karena kalian bangsa Israel tidak lagi setia di dalam Tuhan. Kenapa kamu setia kepada Baal, kepada Allah yang salah, bukan kepada Tuhan Allah yang sejati, yang selama ini senantiasa setia kepada bangsa Israel, yang setia memimpin Israel. Nah, dalam hari ini apa yang dilakukan Elia? Elia ingin membuktikan di hadapan bangsa Israel bahwa apa? Allah yang selama ini mereka sembah, mereka puja-puja, Allah Baal itu sebenarnya ketika mereka menyembah kepada Allah Baal,
yang mereka dapatkan adalah kesia-siaan. Karenanya Elia berkata, sediakanlah 2 korban bakaran. Jadi mereka disuruh menyediakan hewan untuk mereka persembahkan kepada Tuhan. Nah, di sini adik-adik seperti yang Ibu katakan di depan tadi, 1 orang melawan berapa? 450 nabi Baal yang menyembah kepada Allah yang tidak benar. Kira-kira menurut adik menang yang mana? Nabi Elia yang setia kepada Tuhan 1 orang melawan 450 orang nabi yang tidak setia, yang setianya kepada nabi yang Baal. Nah, akhirnya sesuai dengan apa yang mereka sepakati, yang 450 orang ini mereka mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan. Mereka potong-potong, mereka susun, tetapi tidak dikasih api. Biasanya kalau korban bakaran itu akan terbakar dan uapnya naik ke atas, artinya Tuhan hadir dan menerima persembahan itu. Demikian juga Nabi Elia, dia melakukan hal yang sama. Hewannya untuk korban bakaran dipotong-potong, ditaruhkan, disusun. Setelah itu yang dilakukan Nabi Elia adalah dia menyuruh orang itu menyiram korban bakaran ini dengan air. Bahkan di sekeliling mesbahnya itu dikasih lingkaran, adik-adik dibikin parit sampai airnya itu luber ke parit itu. Nah, yang satu punya air, Nabi Elia dikasih air sampai basah sah-sah, yang satunya kering korban bakarnya. Kalau menurut adik-adik, mana yang cepat terbakar? Yang kering. Nah, akhirnya dimulailah adu kekuatan. Nah, yang satu berharap doanya kepada Baal dikabulkan, yang satu berdoa kepada Tuhan Allah yang benar. Nah, kira-kira yang mana ya? Akhirnya 450 orang Nabi Baal ini tadi mengelilingi korban bakaran mereka yang mau mereka persembahkan kepada Tuhan, dan mereka berteriak-teriak kepada Allah mereka. Mereka berteriak, berdoa agar api Tuhan turun dan membakar korban bakaran yang sudah mereka siapkan. Semuanya. Bayangkan kalau 450 orang berdoa bersama-sama. Kira-kira apinya membakar apa tidak? 450 orang berdoa bersama-sama, biarlah Allah yang kusembah akan membakar korban bakaran yang sudah kami sediakan. Bahkan mereka dengan sepenuh hati, mereka karena tidak segera turun api, mereka bahkan memakai tombak untuk melukai diri mereka sendiri, sebagai tanda bahwa mereka benar-benar sampai keluar darahnya, benar-benar kami berdoa bersujud di hadapan Allah agar api itu turun dan membakar korban bakaran ini. Tapi ternyata anak-anak yang dikasih Tuhan, api itu tidak pernah turun dan membakar. Setelah itu, ketika bangsa Israel melihat itu, akhirnya tibalah giliran seorang Nabi Elia. Dia berdoa di hadapan Tuhan agar menerima korban persembahan. Dan apa yang terjadi? Korban persembahan yang tadi yang disiram pakai air sampai basah, sampai sekelilingnya itu penuh dengan air. Apa yang terjadi? Ternyata
mendengarkan doa Nabi Elia. Karena apa? Nabi Elia berdoa kepada siapa? Kepada Tuhan Allah yang benar. Ya, Tuhan Allah yang menyelamatkan bangsa Israel. Nah, dari hal ini seluruh bangsa Israel mereka heran, tercengang, dan mereka sadar bahwa selama ini mereka telah menyembah Allah yang salah. Nah, karenanya hari ini kita mau bersama-sama, kita mau belajar kekuatan Tuhan, kekuatan Allah Israel tidak bisa dikalahkan dengan kekuatan Allah yang palsu, Allahnya Nabi Baal. Karena apa? Allah Israel adalah Allah yang penuh kuasa. Karenanya adik-adik, hari ini ketika kita mengetahui bangsa Israel menjadi bangsa yang melihat sendiri bagaimana kuasa Tuhan itu dinyatakan, bagaimana Allah itu berkarya atas kehidupan bangsa Israel, mari kita bersama-sama kita tetap percaya di dalam Tuhan. Artinya kekuatan yang sebenarnya itu hanya di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Seperti apa yang menjadi tema Natal kita kemarin? Apa? Allah itu Immanuel, Dia yang selalu menyertai hidup kita. Hari ini mungkin apa? Belum jadi sekolah. Kemarin katanya Januari sekolah. Oh, ternyata Januari tidak jadi sekolah. Tetapi adik-adik jangan sedih. Di rumah tetap belajar, tetap senantiasa apa? Semangat. Ingat, ada orang-orang yang selalu mengasihi kalian, orang tua kalian. Karenanya di saat masa-masa seperti ini kita harus semakin menyadari bahwa apa? Allah Tuhan kita Yesus Kristus, Allah yang senantiasa menyertai kehidupan kita, Dia punya kekuatan yang luar biasa untuk apa? Menyelamatkan hidup kita, memberikan kepada kita semua apa? Kesehatan. Yang selama ini sudah sakit, bersyukur kepada Tuhan sudah sembuh. Yang selama ini sehat terus, tetap berdoa kepada Tuhan, karena kita selalu minta kesehatan. Allah yang senantiasa melindungi adik-adik, Allah yang senantiasa ada di saat anak-anak semua susah, senang, sedih, merasa sendiri. Allah senantiasa menyertai kita. Di masa pandemi tetap bersukacita karena Allah senantiasa berkuasa atas hidup kita dan Allah senantiasa menyertai kehidupan kita. Karenanya jangan pernah meragukan kekuatan Tuhan yang berkarya di dalam hidupmu. Amin. 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 Kuat kuasa Tuhan menyelamatkan engkau dan melindungi engkau. Karenanya seperti Nabi Elia, jadilah pribadi yang setia di dalam Tuhan. Menjadi pribadi yang setia itu seperti apa? Tadi Kak Agas sudah ngajari kita. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Artinya apa? Selalu rajin baca kitab suci, berdoa tiap hari. Jangan lupa menaati orang tua, menjadi anak yang kalau kita belum bisa sekolah minggu, besok kalau ada kesempatan tetap rajin ibadah, ikut sekolah minggu, jadi siswa yang benar. Kalau pas waktunya belajar, pas pegang HP, jangan main game, harus dipakai untuk memang untuk waktu kita belajar. Itu adalah anak-anak yang setia di dalam Tuhan. Agar apa? Ketika kita setia di dalam Tuhan, maka kekuatan Tuhan akan senantiasa nyata dalam kehidupan kita semua. Nah, itu berkat kita hari Minggu ini menjadi anak yang setia di dalam Tuhan, agar apa?
kekuatan Tuhan itu selalu nyata atas hidup kita semua. Terima kasih berkatnya hari ini, dan kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan berdoa bersama-sama. Apa yang mau didoakan? Kesehatan selama PSBB, kita tetap sehat, kita tetap menjaga jarak, jangan lupa pakai masker kalau pergi, terus cuci tangan. Apalagi yang mau didoakan? Orang tua, kita berdoa, papa, mama selalu kerja di luar rumah, kita doakan mereka pun senantiasa diberkati Tuhan. Ayo, apalagi yang mau didoakan? Sekolah, walaupun di rumah tetap semangat. Apalagi? Ayo. Kita berdoa agar bangsa kita segera terlepas dari pandemi ini, semuanya kembali pulih seperti sedia kala. Mari kita semuanya berdoa. Anak-anak lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur pagi hari ini kami kembali boleh belajar Tuhan, menjadi pribadi yang setia seperti Nabi Elia setia di dalam Engkau, dan Tuhan menyatakan kekuatan kuasa-Mu dalam kehidupannya. Dan kami rindu Tuhan pagi hari ini Tuhan juga nyatakan kuasa-Mu atas setiap anak-anak yang senantiasa percaya di dalam Engkau Tuhan. Kami rindu di masa-masa pandemi ini ya Tuhan, mungkin kami terbatas untuk melakukan segala hal, mungkin kami menjadi terkekang, kami tidak bisa sekolah, kami tidak bisa bebas bertemu dengan teman-teman kami. Tapi kami percaya Tuhan memiliki rencana yang indah atas kehidupan kami, atas kehidupan bangsa dan negara kami Tuhan. Bapa yang baik, pada pagi hari ini kami berdoa untuk kehidupan bangsa dan negara Indonesia tercinta ini. Kami bersyukur Tuhan, Tuhan sudah memberikan negara yang senantiasa kami boleh merasakan aman. Tuhan memberkati dengan segala hal, kami boleh menikmati ya Tuhan. Kami rindu bangsa kami ya Tuhan, senantiasa Engkau jaga dan pelihara selama pandemi ini ya Tuhan. Biarlah bangsa kami dan seluruh bangsa-bangsa yang ada di dunia ya Tuhan yang merasakannya, kami percaya Allah memberkati, Allah akan senantiasa melepaskan semuanya ya Tuhan. Biarlah pandemi ini segala berlalu ya Tuhan, dan kami boleh kembali merasakan kebaikan dan kemurahan Tuhan, dan kami semua ya Tuhan kembali hidup dengan normal ya Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan senantiasa memberkati pemerintah yang ada di bangsa dan negara kami. Biarlah ya Tuhan dengan sepenuh hati, dengan segala hal yang boleh mereka miliki, mereka boleh memikirkan yang terbaik untuk kehidupan bangsa dan negara kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, biarlah di masa pandemi ini negara kami boleh terlepas dari krisis ekonomi, negara kami boleh terlepas dari berbagai macam krisis yang membuat kami semua tidak bisa bergerak. Mungkin kami terbatas, tapi kami percaya perlindungan kuat kuasa Tuhan senantiasa boleh kami alami. Dan kami percaya Tuhan, kami sebagai anak-anak yang saat ini ya Tuhan, kami hanya boleh belajar di rumah. Mari Tuhan, Engkau senantiasa memberikan kepada kami kelancaran, hingga kami boleh belajar dengan baik di rumah ya Tuhan. Dan Engkau senantiasa memberkati setiap alat-alat yang kami pakai untuk kami belajar. Tuhan jadikan itu pendukung untuk kami boleh belajar dengan baik. Berkati juga orang tua kami ya Tuhan yang setiap hari bekerja, mungkin bekerja di luar rumah. Tuhan memberkati, berikan kesehatan, perlindungan, dan senantiasa ya Tuhan Kau jadikan saluran berkat orang tua kami. Berkati usaha, pekerjaan, dan apapun yang mereka lakukan ya Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang mencukupkan, Engkau Allah yang senantiasa melindungi dan memberkati apa yang menjadi kebutuhan di dalam keluarga kami. Dan kami juga berdoa ya Tuhan untuk teman-teman kami sekolah minggu,
Kami rindu satu sama lain, senantiasa mendoakan, senantiasa bertemu. Dan kami percaya dimanapun teman-teman kami berada, di rumah kami masing-masing, Allah, Engkau Allah yang punya kuasa, Engkau Allah yang senantiasa memberkati dimanapun kami berada ya Tuhan. Biarlah kami pun boleh merasakan sukacita di masa pandemi ini, karena kami menyadari Engkau Allah yang Immanuel, yang senantiasa menyertai apapun keadaan kami, dimanapun kami berada dan apapun yang kami alami. Allah senantiasa ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk sekolah minggu kami ya Tuhan. Biarlah semakin hari kami senantiasa boleh bersama-sama bertumbuh di dalam Tuhan. Berkati kakak-kakak sekolah minggu yang senantiasa setia untuk melayani kami semua lewat ibadah online. Biarlah Tuhan senantiasa menyatakan kuasa-Mu, memberkati pelayanan mereka. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk persembahan yang boleh kami berikan pada pagi hari ini. Tuhan berkenan menerimanya, dan kami percaya semuanya boleh kami persembahkan untuk hormat dan kemuliaan nama Engkau. Terima kasih Tuhan. Ajar kami menjadi pribadi yang lebih setia, lebih percaya, karena kami yakin kuasa Tuhan senantiasa bekerja atas kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami tutup ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Puji nama Tuhan. Semuanya diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Amin. Oke, ibadah kita telah selesai. Ada satu pesan dari Kak Agas. Tetap patuhi protokol kesehatan. Ingat 3M, selalu memakai masker, mencuci tangan, dan juga senantiasa menjaga jarak. Demikian ibadah kita, ibadah minggu kita, sekolah minggu kita pada hari ini. Sampai jumpa kembali di minggu depan di ibadah kita, online kita. Sekian, terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Dadah.